Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai topik mata kuliah ekonomi mikro, yaitu pasar monopoli. Nah, kompetensi yang diharapkan dalam pertemuan ini, dalam topik ini adalah kemampuan mengetahui dan menjelaskan mengenai struktur pasar monopoli. Kemudian kemampuan mengetahui dan memahami ciri-ciri struktur pasar monopoli, kemudian kemampuan mengetahui dan menjelaskan pemaksimuman keuntungan pada pasar monopoli, kemudian mampu juga menjelaskan dengan menggunakan grafik mengenai pemaksimum keuntungan pasar monopoli, dan menghitung keuntungan maksimum pada struktur pasar monopoli. Kita lihat definisi terlebih dahulu. Monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual dan barang yang dihasilkan tidak memiliki barang pengganti yang sangat dekat. Ciri-cirinya adalah yang pertama, pada pasar hanya terdapat satu penjual. Poli itu kan penjual, mono satu, jadi satu penjual. Kemudian pembelinya bagaimana? Pembeliannya berarti kan banyak gitu ya. Indikatornya pasar monopoli itu satu penjual. Kemudian yang kedua, tidak ada penjual lain yang dapat menjual output pengganti bagi output yang dijual monopolis tersebut. Kemudian ada halangan baik bersifat alami maupun buatan bagi perusahaan lain memasuki pasar tersebut, atau disebut dengan barrier to entry. Jadi karena sulit untuk memasuki sulit ya untuk masuk ke pasar tersebut. Tentunya memang ada beberapa produk yang dijual, tentunya dia punya kualitas, mungkin kualitas yang bagus, tidak ada penggantinya, hanya satu-satunya, sehingga mau nggak mau pembeli itu membeli produk tersebut. Kemudian ada beberapa sebab timbulnya monopoli. Yang pertama itu produsen tersebut memiliki faktor produksi yang strategis dan tidak dimiliki oleh produsen lain. Ada keunggulan ya. Keunggulan tersendiri mengenai faktor produksi. Tentang apa? Mungkin bahan bakunya, memiliki bahan baku yang sifatnya kualitasnya baik, harganya murah, atau tertentu ya, bahan baku tertentu, mungkin punya sumber daya manusia yang kreatif gitu ya. Jadi ya memiliki faktor produk strategis yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Kemudian pemilikan hak paten. Jadi dia menemukan sebuah produk itu kemudian didaftarkan ke haki ya, hak paten ya. Ini banyak di perguruan tinggi sekarang itu kalau mau mempunyai riset atau penelitian dianjurkan untuk melakukan pendaftaran terhadap hak paten sehingga tidak dapat ditiru oleh orang lain. Kemudian pemberian oleh pemerintah. Nah, Indonesia salah satunya Pertamina itu, kemudian PLN itu kan perusahaan-perusahaan yang monopoli memang karena adanya kebijakan pemerintah. Kemudian yang keempat, ukuran pasar sangat kecil sehingga dengan satu produsen saja sudah memenuhi permintaan pasar. Kemudian yang kelima, produsen menerima kebijakan penetapan harga atau price maker ya, atau price center. Nah, kurva permintaan dan MR pada pasar monopoli. Pada pasar monopoli, kita bisa lihat gambarnya di sini ya. Kalau di pasar persaingan sempurna itu MR sama dengan AR sama dengan D ya. Di sini kalau di pasar monopoli itu D-nya itu MR-nya itu selupnya lebih miring ya, MR-nya lebih miring dibandingkan dengan D ya. Sehingga dia kemiringannya 2 kali lebih besar. Jadi kurva MR memiliki intercept yang sama dengan kurva D, akan tetapi kemiringannya 2 kali lebih besar, ya. Jadi lebih curam dia dibandingkan yang D. Di 2 kalinya lah, kemiringannya 2 kali lebih daripada D. Nah, hubungan MR dan
ED ini dirumuskan MR sama dengan P dikalikan dengan 1 min 1 per ED, di mana P sama dengan harga, ED sama dengan elastisitas permintaan. Nah, seorang monopoli yang rasional ini akan berusaha menghasilkan output dan menjual pada tingkat optimal. Nah, keuntungan ditentukan oleh jumlah produksi yang dihasilkan dengan harga yang bersangkutan dan biaya produksi. Jadi, P itu sama dengan TR min TC. Kemudian P sama dengan TR itu adalah P kali Q, TC itu TFC ditambah TVC ya. Maka keuntungan maksimum adalah turunan pertama dari fungsi keuntungan, yaitu DP terhadap DQ. Diferensial ya sama dengan 0, maka DP terhadap DQ sama dengan DP kali Q min TC dibagi dengan DQ sama dengan 0. Nah ini DP dibagi DQ itu disebut dengan MR, DTC dibagi dengan DQ itu disebut dengan MC. Maka MR sama dengan MC sama dengan 0, pindah ruas ke sana, MC-nya menjadi plus, MR sama dengan MC. Artinya pada tingkat output akan memperoleh laba maksimum atau rugi minimum dengan syarat MR sama dengan MC. Kemiringan kurva MR lebih kecil daripada kurva MC. Nah, ini kondisi keuntungan keuntungan dan kerugian pada pasar monopoli. Kita lihat tadi kurva MR-nya ya, kemudian kurva D-nya. Nah, pertemuan antara MR dengan MC itu disebut dengan keseimbangan atau pemaksimuman keuntungan pada pasar monopoli. Kita lihat di sini perpotongannya ya. Perpotongan MC sama dengan MR di sini. Kalau kita tarik ke bawah itu akan ketemu Q ya. Q kan sumbu horizontalnya kan Q ya, ketemu Q keseimbangan. Kemudian kita kalau MC dengan ditarik ke atas, dia ketemu kurva permintaan. Kurva permintaan itu berarti kalau kita berapa besar harga yang kita jual gitu ya. Nah, kita tarik ke sini dapatlah P. Nah, selisih antara TR dengan TC atau apabila dia P-nya itu lebih besar daripada ATC, maka perusahaan itu mengalami kalau P-nya lebih besar dari ATC maka untung. Nah, daerah yang diaksir ini adalah kita lihat ditarik ATC-nya. ATC-nya di sini. Nah, di sini berarti dia adalah keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha monopoli yang Ibu yang ini ya. Ini disebut untung, kemudian daerah ini disebut ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh si monopoli. Begitu pula sebaliknya kalau rugi, maka kalau rugi dia ya kita lihat ATC-nya di sini misalkan ya. Dari Q-nya MC sama MR di sini ketemu, kita tarik ke bawah, tarik ke atas. Ini nanti kalau ATC-nya di atas P, kalau P-nya kan di sini ya. Kurva D menyinggung dengan kuantiti yang dihasilkan di sini P. Nah, kalau P-nya lebih kecil daripada kurva ATC-nya di sini, maka perusahaan monopoli itu mengalami kerugian. Kemudian pada pasar yang berbeda, monopoli dapat menerapkan harga yang berbeda yang sering disebut dengan diskriminasi harga atau price discrimination policy. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk memperoleh atau memperbesar laba. Jadi seorang monopoli, pengusaha di pasar monopoli, dia bisa mencari keuntungan salah satunya dengan melakukan diskriminasi harga karena dia mampu untuk price maker atau membuat mau tinggi mau rendah dia itu mampu untuk melakukan itu. Contohnya di tarif telepon ya, Telkom kalau dulu ada tarif malam dan siang. Harga siang itu lebih mahal dibandingkan dengan tarif malam. Atau PLN rumah tangga dengan bisnis misalkan ya. Kemudian apalagi ya? Kalau zaman dulu itu Telkom di sini ya. Kalau di beberapa yang kalau sekarang kan banyak ya jaringan telekomunikasi itu nggak hanya Telkom, ada Indosat, kemudian ada Tri, ada macam-macam gitu ya. Sehingga relatif tidak monopoli gitu ya. Tapi nah PLN Pertamina ada premium sekarang nggak ada Pertalite ya sama Pertamax ya.
Nah, misalnya monopoli membedakan pasar A dan pasar B, maka kuantiti yang dihasilkan QA-nya sama dengan jumlah barang yang dijual di pasar A, QB adalah jumlah barang yang dijual pasar B. Jumlah barang yang dijual di dua pasar berarti penjumlahan antara QA dan QB. Dengan total cost yang dikeluarkan adalah biaya total yang menghasilkan barang Q. Jadi yang memproduksi barang Q itu kan satu perusahaan, tapi yang biaya yang dikeluarkan berarti hanya satu, tapi produknya dijual di dua tempat ya, jumlah barang di pasar A dan di pasar B. Nah, selanjutnya PA sama dengan harga barang di pasar A. PB sama dengan harga di pasar B. Jadi, PA sama dengan fungsi dari QA, yaitu kurva D di pasar A, PB adalah fungsi kuantiti B, kurva D di pasar B. Maka keuntungannya adalah TRA plus TRB min TC. Keuntungan maksimum tercapai, maka DP terhadap DQA sama dengan 0, maka DP sama dibagi dengan DQB sama dengan 0. Maka DP terhadap DQA sama dengan MRA min MC, maka MRA sama dengan MC. Kemudian kalau DP terhadap DQB, maka MRB min MC sama dengan 0, maka MRB sama dengan MC. Keuntungan maksimum berarti MRA sama dengan MRB sama dengan MC. EDA lebih besar dari EDB atau PA lebih kecil dari PP. Nah ini jika EDA lebih besar dari EDP maka PA-nya kurang dari PB. Pembuktiannya adalah P maksimum sama dengan MRA sama dengan MRB sama dengan MC. MRA sama dengan MRB. MRA sama dengan PA dikalikan dengan 1 min 1 ED. MRB PB 1 min 1 per EDB. PA 1/1 EDB sama dengan, tadi kan MRA sama dengan MRB ya. Maka kalau disubstitusikan PA dalam kurung 1 min 1 per EDA sama dengan PB 1 per EDB. Nah, kalau ini pindah ruas ke sini ya, maka PA dibagi dengan PB sama dengan PA ya, PB sama dengan 1 per EDB dibagi dengan PA 1 EDA. 1 per EDA. Nah, begitu. Jika EDA lebih besar EDB, maka nah, kalau ini di ini ya, 1 per EDB dibagi dengan 1 per EDA, lebih kecil daripada 1. Maka PA dibagi PB lebih kecil daripada 1. Jadi sehingga PA kurang dari PB, lebih kecil dari PP. Kemudian monopoli dengan dua pabrik, misalnya dalam melakukan produksi menggunakan dua pabrik, yaitu pabrik A dan B. Maka TCA itu sama dengan biaya untuk menghasilkan produk di pasar A, TCB itu biaya untuk menghasilkan produk di pasar B, QA sama dengan jumlah barang yang dihasilkan pada pasar A, dan QB sama dengan jumlah barang yang dihasilkan di pasar B. Nah, kurva permintaan D-nya adalah P sama dengan fungsi dari Q, sama dengan fungsi dari QA dan plus IP. Jadi Q-nya itu adalah Q yang dihasilkan oleh dua pabrik ya. P sama dengan TR min TCA min TCB. Jadi kalau tadi satu pabrik dijual di dua pasar, kalau ini ada pasar monopoli tapi dia memiliki dua pabrik sehingga biaya yang dikeluarkan adalah dua, yaitu P sama dengan TR min TCA min TCB. Keuntungan maksimumnya maka diperoleh MR sama dengan MR min MCB, ya, jadi keuntungan maksimum itu DPI terhadap DQA, MRA min MCA sama dengan MR sama dengan MCA
DP terhadap DGB, MR min MCB sama dengan, maka MR sama dengan MCB. Maka keseimbangan di pasar monopoli buah pabrik yaitu MR sama dengan MCA sama dengan MCB. Nah, ada istilah eksploitasi monopolistik. Ini adalah kelebihan harga penjualan di pasaran monopoli dibandingkan dengan harga pasar persaingan sempurna atau PPS ya. Eksploitasi monopolistik sama dengan PM min PP di pasar persaingan sempurna dikalikan G. Maka PM dikali G dikurang PP. PPS dikalikan G. Maka TR monopoli dikurang TR PPS. Maka keuntungan eksploitasi monopolistik adalah keuntungan di pasar monopoli dikurangi dengan keuntungan di pasar persaingan sempurna. Nah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Nanti selanjutnya kita ketemu di pertemuan berikutnya ya. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.